Baik, materi kita hari ini adalah hukum Pascal bagian 2. Ini maksudnya adalah aplikasi hukum Pascal yang bagian kedua berkaitan dengan hidrolik, ya, berkaitan dengan hidrolik. Setelah minggu lalu kita pelajari hidrolik dengan permukaan silinder yang sama, ya, permukaan silinder yang sama. Hari ini akan kita pelajari masih hidrolik, ya, hanya saja ketinggian permukaan silindernya tidak sama. Artinya ada perbedaan permukaan silinder, ya, permukaan silinder. Nah, ini. Jadi perbedaan permukaan ini bisa digambarkan sebagai berikut, ya. Jadi masih sama, ada dua silinder, ya. Ada silinder pertama di sebelah kanan, ya, ini saya buat di sebelah kanan. Kemarin sudah di sebelah kiri, ya. Ini pertama, ya, di sebelah kanan, kemudian yang kedua di sebelah kiri. Ya. Yang di sebelah kanan memiliki luas penampang A kecil, ya. Yang di sebelah kiri memiliki luas penampang A besar. Ya. Ketinggiannya tidak sama di mana? Nah, ini ada beda ketinggian. Ya, ada beda ketinggian sebesar H, ya, antara permukaan silinder 1 dan permukaan silinder kedua. Ya, ada perbedaan ketinggian sebesar H. Nah, sesuai dengan rumus kemarin, P1, tekanan di 1 itu sama dengan F dibagi A. Kalau kemarin kita gunakan F1, F2, ini kita gunakan biar lebih paham, ya, F per A. Ya, P1 F per A. Sedangkan di sebelah kiri ini ada P2. Ya, besarnya adalah W dibagi A. Ya, W dibagi A besar. W dibagi A besar. Nah, kalau F bekerja pada luasan A di sebelah kanan di silinder kecil, maka ini akan menghasilkan F1. Ya. F1 hukum Pascal akan diteruskan ke segala arah. Ya. Jadi tekanan itu akan diteruskan ke segala arah, ke sana. Nah, yang perlu diperhatikan, ini perbedaannya dengan yang tadi, ya. Tekanan yang terjadi pada silinder 2, tekanan yang terjadi pada silinder 2, P2, ini tekanan yang terjadi pada silinder kedua, selain diakibatkan oleh P1, juga diakibatkan oleh tekanan hidrostatis. Ya. Juga diakibatkan oleh tekanan hidrostatis. Nah, karena ada beda ketinggian sebesar H. Jadi kalau kita gambarkan, P2 itu sama dengan, ya, P1 ditambah Rho kali G kali H. Jadi yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis itu adalah ini. Rho kali G kali H. Ini yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis. Ya. Rho kali G kali H. Di mana Rho itu adalah massa jenis cairan di dalam silinder. Ya. Massa jenis fluida atau cairan di dalam silinder. Jadi silinder ini, cairan silinder ini memiliki rho, ya, memiliki rho, massa jenis, ya, massa jenis, massa jenis, massa jenis. Ya.
massa jenis, atau rapat massa, atau density massa jenis. Ya. Nah, sekarang kalau kita sudah mendapatkan persamaan kesetimbangan tekanannya, ini namanya persamaan kesetimbangan tekanan ya. Bahwa tekanan di P2 itu sama dengan tekanan P1 ditambah Rho kali G kali H. Kalau kita masukkan besar dari masing-masing, P2 ini kita masukkan ya, W dibagi A, kemudian P1 dimasukkan ini ya, dimasukkan F dibagi A sini, ditambah Rho kali G kali H ya. Nih. Maka untuk selanjutnya kita bisa menghitung seperti yang minggu lalu. Kita bisa menghitung W, karena ini bisa berubah-ubah. A besar bisa berubah-ubah. F bisa berubah. A kecil bisa berubah. Rho tetap. G tetap. H berubah. Ya. Artinya variabel yang bisa dirubah. Jadi yang bisa berubah itu untuk silinder ya bebannya atau berat di silinder kedua W ini bisa berubah ya, bisa berubah-ubah. Kemudian penampang silinder ini bisa berubah. Kemudian F ini bisa berubah. A bisa berubah ya. Atau istilahnya variabel lah kalau dalam dalam metodologi penelitian gitu, variabel yang bisa berubah itu. W, A, F, A kecil, H itu bisa berubah-ubah untuk bermacam-macam kondisi atau sistem hidrolik ya. Jadi persamaannya seperti itu. Ini adalah persamaan dasar. Persamaan dasarnya itu adalah W dibagi A sama dengan F dibagi A kecil plus Rho kali G kali H. Dan kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Contohnya seperti itu. Sebetulnya prinsipnya sama dengan yang permukaan sama. Ya, penyelesaian, urut-urutan penyelesaiannya sama. Ya, urutan penyelesaiannya sama. Ini ada gaya. Ya, jadi yang pertama ada peralatan hidrolis ya, seperti gambar ini, di mana silinder 1 sebelah kiri, ya ini silinder 1, kemudian silinder 2, nah, ini memiliki beda ketinggian H sebesar 0,75. Ya. Jadi kondisi awalnya itu. Kemudian luas penampang silinder 1 yang kecil, ya luas penampang silinder 2 yang besar. Kemudian ada gaya yang bekerja, F. F ini besarnya 850 Newton. 850 Newton. Kemudian A kecil, ini 15 cm kuadrat, itu adalah luas penampang kecil. Ya. Jadi yang lebih kecil tentunya ya luas penampang kecil. Sedangkan yang 150 ini adalah luas penampang besar. Ya, luas penampang besar. Kemudian massa jenis cairan, Rho, ya, massa jenis cairan ini adalah 950 kg. Jadi ini ada Rho, ya, Rho besarnya 950 kg per meter kubik. Ya. Yang ditanyakan berapa besar beban? Berapa besar beban? Berarti ya W ini. Ya, W ini berapa? Ini yang ditanyakan. Ya. Berapa besar beban W yang mampu diangkat oleh silinder besar? Seperti pada gambar. Jadi menjelaskan soalnya seperti itu.
Jadi ada gaya 850 Newton, bekerja pada penampang kecil, ya, kemudian menghasilkan tekanan P1, diteruskan melalui fluida di dalam silinder yang dihubungkan. Ini akan menekan silinder kedua yang ada beban sebesar W. Di sini ada P2. Ya. Jadi kita sudah mengetahui variabel-variabel yang sudah diketahui maupun besaran-besaran yang sudah diketahui. Ya. Nah, dari situ untuk penyelesaian kita bisa menuliskan tadi ya F sama dengan 850 Newton. Ya, F sama dengan 850 Newton. Kemudian A kecil 15 cm kuadrat. 15 cm kuadrat. Yang perlu diperhatikan, ini kalau ada cm kuadrat, ya, kemudian di sini ada Newton, ini harus dirubah menjadi meter kuadrat atau meter persegi ya. Satuan luas harus dirubah menjadi meter persegi. Perubahan dari cm kuadrat menjadi meter kuadrat itu faktor konversinya adalah 10 pangkat min 4. Ya, 10 pangkat min 4. Ini adalah faktor konversi. Bilangan untuk merubah dari satuan cm kuadrat menjadi meter kuadrat. 15 kali 10 pangkat min 4. Kemudian luas penampang diameter yang lebih besar, silinder besar adalah 150 cm kuadrat. Sama seperti yang A kecil tadi, ini harus dirubah menjadi meter kuadrat. Faktor konversinya sama 10 pangkat min 4. Ya. Rho-nya ini 950 hanya 0,75. Ini juga harus dalam satuan meter. Ya. Semua harus dalam satuan meter. Ini meter pangkat 3 untuk rho. Untuk H satuannya juga meter. Ya. Nah, kalau kita sudah melakukan penyesuaian satuan atau menyamakan satuan, ya kita tinggal menyelesaikan. Sesuai dengan rumus tadi, beban yang mampu diangkat bisa dihitung dengan menggunakan rumus. Ini W dibagi A sama dengan F dibagi A plus rho kali G kali H. Jadi W dibagi A sama dengan F dibagi A plus rho kali G kali H. Nah, kalau yang ditanyakan W, maka W sama dengan A, ini pindah ke sana, ke kanan, menjadi perkalian, dikalikan dengan ini secara keseluruhan. Ya, dikalikan ini secara keseluruhan. Ya. Bagaimana mengalikan? Ya, kalikan satu-satu. A kali itu A besar kali yang di belakang. Ya. Kalau kita masukkan angkanya, W sama dengan 150. Nah, ini tinggal kita pindah ya. Ini 150. Ini diperoleh dari ini. Ya. Ini. Ya. Kemudian 850 itu adalah F. 15 10 pangkat min 4 itu adalah A kecil ya. 950 rho 9,81 G 0,75 H. Nah, kalau ini dikalikan satu-satu, ini dikali depan, ya, kemudian dikali dengan yang di belakang, hasilnya adalah tuh 8.500 ditambah 104,844. Hasilnya 8.644 Newton. Satuannya Newton. Satuannya Newton. Jadi bebannya sebesar 8.644
604,844 Newton. Jadi yang perlu diperhatikan, Newton ini adalah berat, ya, berat. Satuan untuk berat, ya, satuan berat atau satuan gaya, ya. Ini satuan berat. Satuan berat. Nah, yang perlu diperhatikan, berat W itu sama dengan M kali G. Ya. Sehingga kalau misalkan ditanyakan berapa masanya, kalau ditanyakan massa itu berarti satuannya kilogram. Massa sama dengan W dibagi G. Ya, W dibagi G. Itu kalau ditanyakan massanya. Kalau ditanyakan berapa berat bebannya? Berat bebannya ya sama dengan 8.604,844 Newton. Berat, ya. Masanya berapa? Ya tinggal dibagi G. Ya, dibagi G. Nah, dari situ kalau kita bisa melihat dengan gaya F sebesar 850 Newton, ya, 850, kita bisa mengangkat beban W sebesar 8.600, ya. 8604. Nah, kira-kira sebesar itu. Nah, ini berarti ya kisaran 10 kali, ya. 10 kali. Lebih, ya, 10 kali. Jadi dengan gaya yang kecil kita bisa mengangkat beban yang lebih besar. Karena fungsi dari peralatan hidrolik yaitu membantu kita untuk mengangkat beban yang berat dengan gaya yang kecil. Ya, dengan gaya yang kecil. Itu ya. Nah, ini contoh penyelesaian untuk soal yang berkaitan dengan silinder dengan permukaan yang berbeda. Ya, silinder dengan permukaan yang berbeda. Nah, itu ya. Saya kira cukup jelas ya. Itu contoh untuk hukum Pascal bagian kedua. Ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Tentang hukum Archimedes, ya, gaya apung. Gaya apung atau gaya ke atas, ya. Gaya apung itu sama dengan gaya ke atas. Gaya apung, gaya ke atas yang diterima oleh benda jika masuk atau dimasukkan ke dalam zat cair. Jadi prinsip Archimedes menyatakan bahwa ketika sebuah benda, ya, ini tercelup, ya, tercelup seluruhnya itu semuanya masuk ke dalam air, ya. Kalau zat cair semuanya masuk ke dalam zat cair atau sebagian masuk ke dalam zat cair, maka zat cair akan memberikan gaya. Zat cair akan memberikan gaya ke atas yang namanya gaya apung. Akan memberikan gaya ke atas. Jadi mendorong dari bawah. Seolah-olah ada dorongan dari bawah. Nah, itu namanya gaya apung. Nah, besar dari gaya ke atas itu, ya, sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya, jadi sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Kok ada berat zat cair yang dipindahkan? Nah, gambarannya begini. Ya. Kalau ini ada wadah, mula-mula begini. Kalau ada kotak yang dimasukkan, masuk ke sana, sebagian atau seluruhnya, ya, maka ini kalau masuk misalkan sebagian begini,
maka ada volume benda yang masuk. Ya, ada volume benda yang masuk ini. Nah, volume benda yang masuk ini menggeser fluida, ya, menggeser fluida sehingga fluida tersebut berpindah, ya, dipindahkan. Nah, gaya ke atasnya itu sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda yang masuk tadi. Ya. Berat itu rumusnya W apa tadi? M kali G. M kali G. M kali G. Nah, kalau Anda masih ingat materi yang awal, rho itu sama dengan massa dibagi volume. Ya. Rho itu sama dengan massa dibagi volume. Ya, sehingga kalau ini dimasukkan ke sana, persamaan W itu akan menjadi rho kali volume kali G. Ya. Volumenya apa? Volumenya ya volume zat cair yang dipindahkan. Ya. Volume zat cair yang dipindahkan ini sama dengan volume benda yang masuk ke dalam zat cair. Sama dengan volume benda yang masuk. Nah, ini. Jadi beratnya sama dengan rho kali V kali G. Jadi gaya apung itu ya sama dengan rho kali V kali G. Ya. Nah, ini. Gaya apung sama dengan rho kali V kali G. Atau rho kali G kali V. Boleh. Dibolak-balik sama saja. Ya. Rho kali G kali V atau rho kali V kali G. Di mana rho itu adalah massa jenis fluida. Rho ini adalah rho fluida. Rho fluida. Rho fluida ini berapa? Yang di dalam ini zat cairnya berapa? G tetapan gravitasi, V adalah volume benda yang masuk yang akan memindahkan zat cair. Ya, volume benda yang tercelup masuk ke dalam fluida. Ini akan mendorong fluida atau zat cair berpindah. Ya, itu. Jadi rumus dasarnya rho kali G kali V. Ya, rho kali G kali V. Sebagai contoh, ini contoh untuk hukum Archimedes. Ada sebuah balok kayu, volumenya 1 meter kubik. Di volumenya 1 meter kubik. Dimasukkan ke dalam air. Dimasukkan ke dalam air. Jadi fluidanya adalah air. Ya, fluidanya adalah air. Jika 2/3 bagian masuk ke dalam air, hitung gaya apung yang diterima oleh balok kayu tersebut. Ya. Jadi kita memiliki volume balok kayu, kemudian fluidanya adalah air, kemudian yang masuk ke dalam air 2/3 bagian. 2/3 bagian itu maksudnya 2/3 bagian dari volumenya. 2/3 bagian dari volumenya. Ya. Jadi kalau misalkan 2/3 bagian itu menggambarkannya ya gini. Ini ada zat cair misalkan. Ya, ada zat cair. Kemudian ini ada balok. Ya. Balok itu kalau 2/3 itu ya ini dibagi 3. Berarti ya kira-kira segitulah. 2/3 bagian. Ini yang masuk 2/3 bagian. Ini 2/3 bagian. 2/3 bagian masuk ke dalam air. Atau zat cair. Kebetulan zat cairnya air. Nah, yang ingin kita pahami, berapa volume yang dipindahkan oleh balok? Karena rho kali G kali V ya tadi. Nah,
Untuk penyelesaiannya seperti ini. Volume balok itu 1 meter kubik. Ya, volume balok 1 meter kubik. Volume yang masuk 2/3 bagian. Maka volume yang masuk sama dengan 2/3 meter kubik. Jadi volume yang masuk itu ya berapa bagian kali volume awal ya. 2/3 kali 1 meter kubik. Hasilnya 2/3. Nah, jadi ini adalah volume balok. Kalau 2/3 bagian, ya 2/3 meter kubik. Kalau 3/4 bagian yang masuk, misalkan, ya 3/4 meter kubik. Karena kebetulan volume baloknya 1. Ya. Karena volume baloknya 1 meter kubik. Nah, berikutnya, rho air 1000 kg per meter kubik. Ini tetapan, ya, tetapan. Rho air 1000 kg meter kubik. Ya. Nah, gaya apungnya berapa? Ya, sudah tinggal menghitung aja. Gaya apungnya sama dengan rho kali G kali V. Ya. Gaya apungnya adalah 6540 Newton. Jadi gaya yang diterima oleh balok yang masuk itu ini gaya ke atasnya sama dengan itu F-nya ya, gaya angkat, gaya apung ya. F apung ya, F apungnya itu gaya apung arahnya ke atas ya. Gaya angkat gitu ya. Baik, itu tadi 2 contoh dari hukum Pascal bagian kedua dan hukum Archimedes ya, berkaitan dengan gaya apung. Ya, gaya apung ini banyak dimanfaatkan untuk ya fenomena-fenomena yang memanfaatkan gaya apung. Ya. Baik, berikutnya, nah ini ada latihan soal. Ya, latihan soal ada 2. Yang pertama ini berkaitan dengan hidrolik. Ya, yang kedua berkaitan dengan Archimedes. Ya, Archimedes. Ya. Jadi silahkan nanti diselesaikan, dikerjakan. Kalau sudah selesai, scan, kirim ke email saya. Ya. Silakan dicatat atau difoto dulu ya. Catat atau difoto dulu. Yang pertama ini ada pipa kecil berisi air ya, pipa kecil berisi air. Jadi fluidanya air, fluidanya air. Kemudian silinder kecil berada 6 cm di atas permukaan piston atau silinder besar. Diameternya, ini diameter ya yang diketahui, bukan luas, ya. Bukan luas tapi masih diameter 75 mm dan 600 mm. Jadi kalau masih diketahui diameter, ini ya luasnya harus dihitung dulu. Ya. Luasnya dihitung dulu. A kecil berapa, A besar berapa. Ya. Hitunglah gaya. Yang diminta untuk menghitung adalah F. Ya, yang diminta untuk menghitung adalah F. Untuk menekan silinder kecil, ya, untuk menekan silinder kecil, agar mampu mengangkat beban 3.500 kg. Nah, ini masih kilogram satuannya. Ya, massa, ya ini massa. Maka kita harus merubah menjadi berat. Ya, harus dirubah menjadi berat dulu. Beratnya berapa kalau massanya 3.500. Ya. Kemudian yang kedua, ada batang kayu ukuran diameter. Nih, diameternya 50, panjangnya 2 meter. Ini satuannya ada sentimeter. Ya.
satuannya sentimeter untuk diameter, ya. Ini diameternya satuannya sentimeter, panjangnya satuannya meter. Ya. Jika setengah bagian, ini setengah bagian, yang masuk ke dalam air, ini air lidahnya ya, hitung besar gaya apung. Jadi sama seperti yang nomor 1 tadi, ini volumenya belum diketahui. Jadi volumenya belum diketahui V-nya. V-nya harus dihitung. Dihitung dari mana? Ya diameter. Ini digunakan untuk menghitung luas, ya. Dikalikan panjang. Jadi volume itu luas dikalikan panjang atau luas dikalikan tinggi. Ya, sama. Nah, yang masuk setengah bagian. Nah, silahkan itu nanti dikerjakan. Ya. Kalau sudah selesai nanti dikirimkan ke email saya. Ya. Saya kira